Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susmita Dewi dari kelas 11 TKP 2. Jadi saya akan membahas Undang-Undang Cipta Kerja dari halaman 600, yaitu pasal 11 cukup jelas, angka 8 pasal 14 ayat 1 huruf A cukup jelas. Huruf B yaitu rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. Ayat 2, rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas. Huruf C yaitu rencana administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kata memiliki kedudukan setara. Ayat 3 huruf A rencana tata ruang pulau atau kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Huruf B yaitu RDTR kabupaten atau kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Ayat 4 cukup jelas, ayat 5 huruf A cukup jelas. Huruf B yaitu efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Ayat 6 cukup jelas. Angka 9 pasal 14A cukup jelas. Angka 10 pasal 17 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 yaitu dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5 yaitu penerapan proporsi ruang luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air. Ayat 6 yaitu keterkaitan antar wilayah merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antar wilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota. Ayat 7 yaitu rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Angka 11 pasal 18 ayat 1 yaitu persetujuan substansi dari pemerintah dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan kebijakan nasional. Sedangkan rencana rinci tata ruang ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5 cukup jelas. Angka 12 pasal 20 ayat 1 huruf A yaitu tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan. Huruf B yaitu sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Huruf C, pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategi nasional yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kawasan lindung nasional antara lain adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari suatu wilayah provinsi. Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kawasan budidaya mempunyai nilai strategi nasional. Antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan,
dan kawasan-kawasan budidaya lain. Huruf D yaitu yang termasuk kawasan strategi nasional adalah kawasan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan khusus. Huruf E yaitu indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemetaan ruang. Huruf F cukup jelas, ayat 2 yaitu rencana tata ruang wilayah nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat atau mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Ayat 3 yaitu rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan merupakan matra spesial dari rencana pembangunan jangka panjang. Ayat 4 itu peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Hasil peninjauan kembali tata ruang wilayah nasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut. A. Perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional. B. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan nasional. Ayat 5 yaitu peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah nasional dapat dilakukan lebih dari satu dalam periode 5 tahun hanya apabila memenuhi syarat terjadinya perubahan lingkungan strategis. Huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D itu termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. Ayat 6 cukup jelas, angka 13 pasal 22 cukup jelas, angka 14 pasal 23 ayat 1 huruf A cukup jelas. Huruf B itu rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasi wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Huruf C yaitu pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih guna dan berhasil guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi. Huruf D yaitu huruf D indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaannya. Huruf E cukup jelas, ayat 2 yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Ayat 3 yaitu rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spesial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ayat 4 yaitu peninjauan kembali rencana tata ruang yang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan pembangunan lingkungan. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut. A. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional. B. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional. Pasal 5 ayat 5 yaitu peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 tahun dilakukan apabila dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendatar dikaitkan terjadinya perubahan lingkungan strategis yang antara lain dikarenakan adanya bencana alam,
Perubahan batas teritorial, perubahan batas wilayah dan atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D itu termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. Ayat 6 cukup jelas, ayat 7 cukup jelas, ayat 8 cukup jelas, ayat 9 cukup jelas. Angka 15 pasal 24 dihapus. Angka 6 pasal 25 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D yaitu daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri. Huruf E cukup jelas, huruf F cukup jelas, angka 17 pasal 26 ayat 1 huruf A cukup jelas. Huruf B yaitu struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dengan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan oleh untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu, bendung atau waduk di daerah aliran sungai. Huruf C yaitu pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum diterapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Huruf D cukup jelas, huruf E cukup jelas, ayat 2 yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 yaitu peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut. A. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. B. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kegiatan dan strategi nasional dan atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal. Ayat 6 yaitu peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 tahun dan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang. Huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas. Huruf D itu termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategi antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. Ayat 7 cukup jelas, ayat 9 cukup jelas, ayat 9 cukup jelas, ayat 10 cukup jelas. Angka 18 pasal 27 dihapus. Angka 19 pasal 34A cukup jelas. Angka 20 pasal 35 pengendalian pemanfaatan ruang dimasukkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Angka 21 pasal 37 cukup jelas. Angka 22 pasal 48 cukup jelas. Angka 23 pasal 49 dihapus. Angka 24 pasal 50 dihapus. Angka 25 pasal 51 dihapus. Angka 26 pasal 52 dihapus. Angka 27 pasal 53 dihapus. Angka 28 pasal 54 dihapus. Angka 29 pasal 60 huruf A yaitu masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui lembaran negara atau lembaran daerah, pengumuman dan atau penyebar luasan oleh pemerintah. Huruf B yaitu pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan. Huruf C yaitu yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menumpas tingkat kesejahteraan. Huruf D cukup jelas, huruf E cukup jelas, huruf F cukup jelas. Angka 30 pasal 61 huruf A yaitu menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk
memiliki lain pemanfaatan. Huruf B memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang. Huruf C yaitu mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin. Pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban. Huruf D yaitu pemberian akses dimaksud untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Angka 31 pasal 26 cukup jelas, angka 32 pasal 65 cukup jelas, angka 33 pasal 69 cukup jelas, angka 34 pasal 70 cukup jelas. Angka 35 pasal 71 cukup jelas, angka 36 pasal 72 dihapus, angka 30 pasal 74 cukup jelas, angka 38 pasal 75 cukup jelas, angka pasal 18 angka 1 pasal 1 cukup jelas, angka 2 pasal 7 cukup jelas, angka 3 pasal 7A cukup jelas, pasal 7B cukup jelas, pasal 7C cukup jelas, angka 4 pasal 8 dihapus, angka 5 pasal 9 dihapus, angka 6 pasal 20 dihapus, angka 7 pasal 11 dihapus, angka 8 pasal 12 dihapus, angka 9 pasal 13 dihapus, angka 10 pasal 14 dihapus, angka 11 pasal 16 cukup jelas, angka 13 pasal 17 cukup jelas, angka 14 pasal 17A ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis, antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, angka 15 pasal 18 cukup jelas, angka 16 pasal 19 cukup jelas, angka 17 pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan memfasilitasi antara lain dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat. Ayat 2 cukup jelas, angka 18 pasal 22 cukup jelas, angka 19 pasal 22A ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 yaitu termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis, antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. Ayat 2 cukup jelas, angka 18 pasal 22 cukup jelas, angka 19 pasal 22A ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 itu termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis, antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi. Angka 20 pasal 22B cukup jelas, angka 21 pasal 22C cukup jelas, angka 22 pasal 26A cukup jelas, angka 23 pasal 26B cukup jelas, angka 24 pasal 50 cukup jelas, angka 25 pasal 51 cukup jelas, angka 26 pasal 60 ayat 1 huruf A cukup jelas. Huruf B itu yang dimaksud dengan wilayah penangkapan ikan secara tradisional adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, huruf E cukup jelas, huruf F cukup jelas, huruf G cukup jelas, huruf A cukup jelas, huruf I cukup jelas, huruf J cukup jelas, huruf K cukup jelas, huruf L cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Pasal 27, angka 27 pasal 71 cukup jelas, angka 28 pasal 71A cukup jelas, angka 29 pasal 73A cukup jelas, angka 30 pasal 75 cukup jelas, angka 31 pasal 75A dihapus, angka 32 pasal 78A cukup jelas, pasal 19 angka 1 pasal 1 cukup jelas, angka 2 pasal 32 cukup jelas, angka 3 pasal 42 cukup jelas, angka 4 pasal 43 ayat 1 yaitu perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Huruf A yaitu perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Ayat 4 yaitu rencana zonasi kawasan strategi nasional KSN merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
Yang dimaksud dengan kawasan antar wilayah antara lain meliputi A. Teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih. B. Selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata. C. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sau. Ayat 5 cukup jelas, ayat 6 cukup jelas, ayat 7 cukup jelas, ayat 8 cukup jelas. Ayat angka 5 pasal 43A ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 perencanaan ruang laut menggunakan sifat komplementer antar hasil perencanaan ruang. Angka 6 pasal 47 cukup jelas, angka 7 pasal 47A cukup jelas. Angka 8 pasal 48 cukup jelas, angka 9 pasal 49 cukup jelas. Angka 10 pasal 49A cukup jelas, pasal 49B cukup jelas, pasal 20, angka 1 pasal 1 cukup jelas. Angka 2 pasal 7 cukup jelas. Angka 3 pasal 12 dihapus. Angka 4 pasal 13 ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan pasang surut air laut adalah naik turunnya posisi muka air laut yang disebabkan pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 yang dimaksud dengan garis pantai ditentukan dengan mengacu pada JKVN adalah garis pantai, dan jika VN membentuk suatu kesatuan. Angka 5 pasal 17 ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan bertahap adalah diselenggarakan secara berjenjang, wilayah demi wilayah, skala demi skala, atau berselang waktu sesuai dengan prioritas kepentingan. Yang dimaksud dengan sistematis adalah diselenggarakan secara teratur sesuai dengan sistem dan teknis pemerataan. Yang dimaksud dengan wilayah yuridiksi adalah wilayah di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya. Ayat 2 yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu untuk memutakhirkan izin yang ditentukan berdasarkan kondisi, teknologi, kebutuhan, prioritas, dan anggaran yang tersedia. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5 cukup jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.